Shalom, haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan kami Bukit Muria Ministry dengan program Renungan Harian. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni. Kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tema hari ini adalah mengampuni. Mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan setiap orang. Karena di dalam manusia masih ada natur dosa. Natur dosa inilah yang membuat kita tidak mampu mengampuni orang lain, susah untuk mengampuni orang lain. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak di antara kita sedang disakiti. Mungkin hari ini juga banyak di antara kita sedang merancangkan sesuatu yang jahat untuk membalaskan dendam yang seolah-olah baik menurut pandangan kita. Bahkan mungkin juga hari ini di antara kita ada yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan segala dendam yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus tidak layak melakukan itu semua. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan tidak hanya dari situ, tapi firman Tuhan mengajari kita, dikatakan di sana, untuk memberkati orang yang menyakiti kita, memberkati musuh kita. Tidak mudah, susah, sulit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memilih menjadi orang Kristen, ketika Kristus memilih kita menjadi orang Kristen, tidak mudah, tidak gampang menjadi orang Kristen. Itu sebabnya mengampuni adalah ajaran yang Tuhan Yesus perintahkan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana supaya kita dapat mengampuni orang lain? Yang pertama adalah sadarilah diri kita bukan hakim. Yang pertama, sadarilah bukan diri kita hakim. Di ayat yang 19 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Perhatikan di sana, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kita tahu posisi daripada saudara-saudaranya di sini adalah mengalami ketakutan. Karena kenapa? Wajar ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain dan kita bertemu, maka kita akan mengalami ketakutan. Ya, kisah ini di mana saudara-saudara Yusuf banyak sekali melakukan kejahatan kepada Yusuf, sehingga mereka sangat takut. Karena di pikiran mereka Yusuf akan membalaskan apa yang pernah saudara-saudara Yusuf lakukan kepada Yusuf. Kalau kita tahu kejahatan saudara-saudaranya kepada Yusuf, itu membuat bagaimana dia terpisah dari ayahnya, bagaimana Yusuf terpisah dari ibunya, bagaimana Yusuf terpisah dari saudara kandungnya. Bukan waktu yang singkat, tapi bertahun-tahun mengalami itu. Bagaimana kalau saudara dalam posisi ini? Sehingga Yusuf juga menjadi budak bertahun-tahun di tanah Mesir. Saudara yang terkasih, apa yang dipikirkan saudara-saudara Yusuf sangat berbeda jauh dengan apa yang dipikirkan oleh Yusuf. Yusuf sama sekali tidak mempunyai niat untuk membalaskan dendam. Karena kenapa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-19 tadi dikatakan di sana, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf berkata bahwa dia tidak bisa menggantikan posisi Allah. Yusuf menyadari dia bukan hakim untuk dapat menggantikan posisi Allah sebagai hakim yang adil antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf menyadari dia tidak punya kuasa untuk menghakimi. Artinya penghakiman itu hanya ada di dalam Allah.
Penghakiman itu urusan Allah sendiri, bukan urusan kita. Yang menarik di ayat 19 ini dikatakan di sana bahwa aku inikah pengganti Allah. Yusuf tidak membalas, bukan untuk mencari pujian dari mereka, bukan untuk menerima supaya dihormati, disegani oleh saudara-saudaranya. Justru Yusuf mengarahkan bahwa supaya saudara-saudaranya ini memperhatikan kepada Allah sebagai hakim. Ya, dari sini belajar bahwa supaya saudara-saudaranya mungkin mereka memohon ampun kepada Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita disakiti orang lain dan kita ingin membalas karena kita merasa saya masih manusia. Ketika kita berkata seperti itu, kita sedang mengambil posisi Allah sebagai Allah yang adil, sebagai hakim yang adil. Jadi pahamilah bahwa posisi saudara dan saya dan Bapak Ibu adalah sebagai hamba. Ketika kita berbicara seorang hamba tidak layak mengambil apa yang menjadi haknya tuannya. Seorang Tuhan kita Tuhan kita itu seorang yang adil, hakim yang adil. Kita tidak mempunyai posisi di sana. Itu sebabnya supaya kita mampu mengampuni orang lain, sadarilah bahwa kita bukan hakim. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita dapat mengampuni orang lain, menyelesaikan masalah. Ini yang sangat susah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pengampunan tidak akan pernah terjadi tanpa penyelesaian masalah. Pengampunan tanpa penyelesaian masalah itu hanya akan menumbuhkan akar pahit yang dalam, yang semakin berakar. Mengampuni bukanlah melupakan masalah. Mengampuni adalah bagian daripada kasih. Artinya mengampuni harus didasari dengan kasih. Dalam mengampuni harus menyelesaikan masalah dengan menyadari kasih Allah dalam hidup kita melalui orang-orang yang menyakiti kita. Artinya apa? Orang yang tahu tentang kasih, dia tidak akan pernah menyembunyikan kesalahan orang lain, dia tidak akan pernah melupakan masalah orang lain. Tapi orang yang memiliki kasih, dia akan menegur orang yang melakukan kejahatan kepada dia, bahkan juga dikatakan harus menyelesaikan masalah ini. Di ayat yang ke-20 ini jelas sekali bahwa Yusuf tidak menyembunyikan kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf tidak melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Justru dikatakan di sini bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya diingatkan kembali oleh Yusuf. Ya, dikatakan di sana saudara-saudaranya merekakan yang jahat. Yusuf terang-terangan membuka bahwa saudara Yusuf itu adalah orang-orang jahat yang melakukan kejahatan kepada Yusuf. Tetapi ketika menegur mereka, ketika menyelesaikan masalah, ketika mengingatkan saudara-saudaranya, apa yang dikatakan di sana bahwa dia menyadari kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika kita menegur orang lain harus dengan kasih, ketika kita mau menyelesaikan masalah dengan orang lain harus dengan kasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal kita pelajari hari ini supaya kita mampu mengampuni orang lain, yaitu sadarilah bahwa dirimu bukan hakim. Yang kedua, belajar menyelesaikan masalah dengan orang yang menyakitimu. Ampunilah orang lain yang menyakitimu, bahwa mereka juga ada karena seizin Tuhan. Selesaikanlah masalahmu dengan orang lain yang menyakitimu, karena Tuhan mau engkau belajar menyelesaikan masalah. Jadi setiap orang yang menyakitimu, Tuhan mempunyai tujuan atas orang itu untuk tujuan Tuhan atas kehidupanmu. Jadi Bapak yang terkasih, ini menjadi renungan kita hari ini. Engkau yang memiliki kepahitan, ingin balas dendam, ingin menyakiti orang lain, hari ini stop, belajarlah untuk mengampuni. Demikian firman Tuhan, ketika kita mengampuni orang lain,
maka kita akan juga mampu memberkati orang lain. Di sini Yusuf ayat 21 dikatakan di sana justru memberkati saudara-saudaranya bahkan anak-anaknya. Tanpa pengampunan engkau tidak akan pernah bisa memberkati orang lain yang menyakiti dirimu. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.